إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ولكل ولي وليه من مشارق الأرض إلى مغاربها والمصنفين المخلصين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي ووصولهما وفروعهما ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وعلمائنا ونخص خصوصا إلى Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah wa ila Mbah Kiai Haji Nasrullah Abdul Rahim wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddadina anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Syahadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'da alaina bi barakatihi wa madana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membacakan kitab tafsir Jalalain surah Ali Imran ayat 36. Jadi pengajian kita surah Ali Imran ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita tentang lahirnya Siti Maryam. Ya, bukan lahirnya Nabi Isa. Kalau lahirnya Nabi Isa itu nanti diceritakan di dalam surah Maryam. Jadi Siti Maryam itu putra dari Imran. Jadi makanya ada surah Ali Imran. Imran itu adalah ayah dari Siti Maryam. Ibunya bernama Hannah. Makanya ada amalan supaya bayi lahir. Maksudnya bayi lahir apa? Orang yang mengandung saat lahiran itu biar cepat lahirnya. Kalau semakin lama kan semakin sakit ya. Nahan sakit lahir ke itu luar biasa. Nah, ada sebuah amalan dibaca apa itu Hannah
waladat Maryam waladat Isa. Ya maulud, ya ukhruj. Ya. Jadi Hannah melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Wahai bayi yang akan lahir, keluarlah. Itu ada doanya, dibaca, nanti disebul kepada istri atau ibu yang mau melahirkan itu, nanti bisa, ya dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dia tidak lama melahirkannya, cepat. Semakin cepat kan semakin bagus, enteng. Jadi proses bersalin atau melahirkannya itu enteng. Nah, ini ayat ini itu menjelaskan tentang kelahirannya Siti Maryam. Nah, kemudian sebelum lahir, Hannah itu kepingin anak yang dikandungnya itu adalah seorang laki-laki dan mau dinadarkan atau diniatkan laki-laki ini akan menjadi orang yang mengurusi Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas itu di Palestina itu. Jadi kepengen anak itu laki-laki, kalau nanti dia dewasa menjadi seorang yang soleh, yang alim, ahli ibadah, dan akan menjadi panutan masyarakat yang akan Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas. Ya. Bunyi ayat sebelumnya itu inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya nazarkan anakku yang ada dalam perutku ini muharraran. Ya, muharraran itu orang yang ikhlas murni untuk ngurusin agama, tidak disibukkan dengan urusan dunia. Nah, pokoknya untuk urusan agama Allah, yaitu melayani Baitul Muqaddas. Tetapi rupanya yang lahir bukan laki-laki, yang lahir perempuan, yaitu Siti Maryam. Ya, meskipun yang lahirnya bukan laki-laki tapi perempuan, tetapi Allah menakdirkan Siti Maryam ini derajatnya sama seperti Nabi. Kalau misalnya ada Nabi perempuan, maka mungkin Siti Maryam ini akan menjadi seorang Nabi. Tetapi berhubung tidak ada Nabi perempuan, nah, jadi kealimannya, ibadahnya, ilmunya, ya, karomahnya itu sama seperti Nabi. Bahkan kemudian Siti Maryam di ayat berikutnya nanti, kemudian Siti Maryam akan diasuh oleh Nabi Zakaria. Jadi Hannah menitipkan Siti Maryam untuk dididik oleh Nabi Zakaria. Akhirnya dididik oleh Nabi Zakaria menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang alim, pinter, dan memiliki sebuah karomah. Karomahnya apa Siti Maryam? Nah, di ayat yang selanjutnya itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Jadi Siti Maryam itu punya mihrab. Mihrab itu apa? Kayak imaman masjid ini, mihrab ya. Khusus tempatnya Siti Maryam iktikaf ibadah. Nah, suatu ketika Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Siti Maryam. Tahu-tahu kaget, di dalam mihrabnya itu ada makanan luar biasa lengkapnya. Menu makanan lengkap. Ya. Wajada indaha rizqa tadi. Akhirnya bertanya Nabi Zakaria, "Ya Maryama," apa? "Ya Maryam inni laka anna laki hadza." Wahai Maryam, dari mana ini makanan? Rizki ini dari mana? Nah, itu.
Qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah. Nah, salah satu karomahnya Siti Maryam, dia ketika lapar, ketika haus, maka Allah langsung mengirimkan makanan di tempat dia ibadah. Ya, tidak nyari-nyari lagi, tapi langsung Allah mengirimkan makanan itu. Nah, itu. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah akan menjadi seorang yang luar biasa Siti Maryam nanti. Nah, dari Siti Maryam lah kemudian lahir seorang nabi, ya, di tengah-tengah kaum Yahudi Nasrani, yaitu Nabi Isa. Sebagai bukti atas kekuasaan Allah, Nabi itu lahir tanpa seorang ayah, tanpa seorang bapak. Ini bukti kekuasaan Allah ketika Allah menghendaki, meskipun tidak kata bapak, lahir yo lahir, lahir yo lahir. Itu kalau Allah menghendaki. Nah, tetapi pemahaman orang, ya ini paham yang salah. Ya, seperti di antara agama itu, agama-agama yang berkembang itu ada yang berpaham bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya, nah ini salah. Jadi ibunya itu Maryam, bapaknya itu Allah katanya. Tuh. Anaknya Nabi Isa. Nah, ini paham yang sesat, sangat keliru, dan ini melenceng dari ajaran agama Islam. Karena Islam adalah, ya, yang namanya Tuhan tidak punya anak. Ya, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wadu'at, maka ketika melahirkan siapa? Hannah. Hannah itu ibunya Maryam. Ketika melahirkan siapa? Hannah terhadap Maryam. Kalau di dalam ayat itu ma fi batni itu Maryam. Waladat, yani melahirkan siapa? Hannah terhadap ma fi batni, jariyatan, halnya perempuan. Ketika yang lahir itu perempuan. Wa kana, dan ada siapa? Hannah itu tarju, mengharapkan siapa? Hannah ayat terhadap ada apa? Ma fi batni, terhadap ada apa? Ma fi batni itu gulaman, laki-laki. Idlam yakun, karena tidak ada apa kelakuan, karena tidak ada apa kelakuan itu yuharraru, bisa dimerdekakan. Itu yuharraru, bisa dimerdekakan atau bisa dibebaskan siapa? Illal ghilmanu, kecuali beberapa anak laki-laki. Jadi harapannya itu agak kecewa. Ya, Hannah itu agak kecewa karena apa? Karena yang diharapkan anak laki-laki, rupanya yang lahir perempuan. Kalau perempuan, apakah dia nanti bisa, ya, menjadi pemimpin yang mengurus masjid Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. Nah, karena apa? Karena biasanya kalau zaman dahulu itu namanya perempuan kan dikurung di dalam rumah. Jadi yang bisa keluar rumah, bekerja, ya, melakukan aktivitas, ya, di luar rumah itu hanya laki-laki. Dan perempuan itu di rumah. Tuh. Akhirnya Hannah berdoa kepada Allah. Qalat maka berkata siapa? Hannah, ma'diratan, halnya mengadu
ma'dziratan halnya mengadu, ya Rabbi inni wada'tuha untha, ya Rabbi wahai Tuhanku, ya Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku itu wada'tu melahirkan siapa aku, ha terhadap ma fi batni, ha terhadap ma fi batni untan halnya perempuan. Wallahu adapun Allah itu alam lebih tahu, alimun yakni lebih tahu, bima dengan sesuatu, wada'at yang melahirkan siapa Hannah, yang melahirkan siapa Hannah. Jumlah tu'tiradin itu jumlah mu'taridah, itu jumlah mu'taridah min kalamihi ta'ala, dari kalamnya Allah ta'ala. Wa fi qira'atin, dan di dalam satu bacaan, bidhammit ta'i dengan didomah taknya. Ada yang membaca bima wada'at, ada yang membaca bima wada'tu. Walaisa, dan tidak ada siapa adzakaru laki-laki, tidak ada siapa adzakaru laki-laki alladzi talabat yang mencari, yang menuntut siapa Hannah itu kal untha seperti perempuan, alladzi wahabta yang telah memberi siapa engkau Allah, alladzi wahabta yang telah memberi siapa engkau Allah, li'annahu karena sesungguhnya al-dzakar laki-laki itu yuqsadu dimaksudkan apa adzakar, lil khidmati untuk melayani Baitul Muqaddas. Tetapi rupanya meskipun yang lahir perempuan, Allah memiliki tujuan berbeda. Yang ditakdirkan menjadi orang yang hebat yaitu anaknya Maryam, yaitu Nabi Isa. Itulah misalnya rencananya Allah. Nah, rencananya Allah itu biasanya lebih baik daripada rencananya manusia. Itu. Ya, kemudian kalau Nabi Isa itu yang terkenal dengan sebutan Yesus. Ya. Yesus. Tuh. Tapi bukan yang disalib, yang disalib itu bukan Nabi Isa ya. Karena Isa diangkat oleh Allah, digantikan oleh orang lain. Nah, dikira yang orang lain itu Nabi Isa, habis itu disalib dan disembah. Nah, itu merupakan kesalahan di dalam sejarah ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan Nabi Isa diangkat oleh Allah ketika mau dibunuh oleh kaumnya itu, Allah menyelamatkan Nabi Isa. Tentu. Tetapi kemudian Injil dirubah, kitab-kitab dirubah, nah, ditulislah kalau itu Nabi Isa. Makanya Natal itu apa? Natal itu kan hari lahirnya Yesus kan? Ya. Jadi ada berpandangan nggak apa-apa kita merayakan Natal. Maksudnya merayakan dalam arti bukan meyakini Tuhan Yesus, bukan. Tetapi ya menghargai atau memperingati lahirnya Nabi Isa. Jadi Yesus yang dimaksud adalah Isa menurut kita. Tapi bukan yang disalib itu. Bukan yang disalib itu. Yang diangkat oleh Allah ke langit itu. Yang nanti akhir kiamat akan turun lagi. Ya, yang diangkat ke langit. Nah, yang kita yakini itu Nabi Isa. Yang diperingati lahirnya itu Natal itu. Tapi itu banyak ditentang orang, Makanya bagaimana hukumnya mengucapkan selamat
Natal. Ya kalau tujuannya Natal itu lahirnya Nabi Isa, ya nggak masalah. Ya karena kita nabinya itu bukan Nabi Muhammad saja yang kita yakini kan. Nabi Muhammad ya nabi untuk kita. Tetapi kita juga harus percaya dan juga harus ikut kepada nabi-nabi juga, nabi-nabi sebelumnya. Maksudnya juga harus mempercayai keimanan itu kan, iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Rasul itu bukan cuman Nabi Muhammad, tetapi 25 bahkan lebih. Ada riwayat mengatakan Rasul itu 313. Kalau Nabi itu berapa? 124.000 Nabi. Ya, jumlah Nabi itu. Nah, semuanya harus kita yakini bahwasanya mereka itu adalah yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Nabi Isa. Namun alhamdulillah kita diberi hadiah yang istimewa, yaitu menjadi umat yang istimewa, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ajaran Nabi Muhammad mencakup semua ajaran para nabi. Jadi harusnya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim dan lain-lainnya, nabi-nabi yang lain, ketika ada ajaran Nabi Muhammad, maka dia harus tunduk, patuh, ikut kepada ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu nabi yang mencakup, merangkum semua ajaran-ajaran para nabi. Jadi kembali kepada kitab, salah satu sedikit kekecewaan Hannah yang lahir itu perempuan. Ya, mengapa kalau perempuan kan tidak bisa dijadikan sebagai pelayan Baitul Muqaddas? Wahia adapun khidmah, wahia adapun khidmah itu la tasluhu, tidak pantas apa khidmah laha bagi unsa, lidhafiha karena lemahnya unsa, wa auratiha dan auratnya unsa, wama dan sesuatu, wama dan sesuatu ya'tari yang datang apa maha terhadap unsa, minal haidi dari haid, wa nahwihi dan sepadannya haid. Jadi kalau perempuan itu kan ada haid, kalau haid mana nak masuk masjid, sedangkan dia ngurus masjid, tidak mungkin ya. Nah itu alasannya mengapa kok perempuan tidak pantas jadi ya pelayan masjid ya. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha. Akhirnya namun selanjutnya Hannah pun ikhlas, ridho kepada Allah. Wa inni dan sesungguhnya saya, wa ini dan sesungguhnya saya itu sammaitu memberi nama siapa saya, ha terhadap ma fi batni, ha terhadap ma fi batni memberi nama Maryam terhadap Maryam. Wa ini dan sesungguhnya saya itu u'idu berlindung siapa saya, ha terhadap Maryam, bika dengan engkau Allah, wa dzurriyyataha dan keturunannya Maryam, auladaha yakni beberapa anaknya Maryam, berlindung minasyaitani dari syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Nah inilah dijadikan doa kalau ada bayi lahir, doakan. Misalnya kamu punya keponakan baru lahir, doakan ini, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doa yang dianjurkan dibaca saat kelahiran bayi. Ya, mengapa? Karena doa inilah yang dibaca Hannah Maryam.
Nah, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Insyaallah kalau dibaca doa itu sifatnya tidak niru sifatnya syaitan. Yo, tidak mudah tergoda oleh syaitan. Nah, itu. Tuh. Kalau ada yang sifatnya kayak setan, mungkin dulu lupa baca doa ini. Mungkin dulu lupa baca doa ini. Itu. Bahkan ada hadis ini, hadis selanjutnya ini. Al-Matrudi yang ditolak fil hadisi di dalam hadis, maksudnya godaan setan itu ditolak karena berdasarkan hadis, ma min mauludin yuladu illa massahu syaitan hina yuladu. Ma min mauludin, tidak adapun bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan itu yuladu, dilahirkan siapa maulud, illa massa, kecuali memegang hu terhadap maulud siapa asyaitanu, syaitan. Hina yuladu, ketika dilahirkan siapa maulud. Fayastahilu, maka menjerit-jerit siapa maulud, sorikhan, halnya jerit, sorikhan, halnya jerit, illa Maryam, kecuali Siti Maryam, wa benaha, dan putranya Maryam yaitu Nabi Isa. Rawi meriwayatkan hu terhadap hadis siapa asy-Syaikhani Bukhari Muslim. Maksudnya apa? Mengapa bayi itu kalau lahir nangis? Pasti kan ada yang lahirnya tidak nangis. Setiap keluar brojol dari perut ibunya itu, ya, brojol itu langsung wek 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 wek, nangis. Rupanya menurut hadis ini, ketika bayi lahir itu setan itu megang. Ya, namanya setan dengan bentuknya yang luar biasa menyeramkan, ya itu ya, dipegang setan, langsung bayi itu jerit nangis. Jadi mengapa bayi itu nangis? Karena dipegang oleh setan. Kecuali dua manusia, yaitu Siti Maryam dengan Nabi Isa, ketika lahir tidak menangis. Mengapa? Karena tadi didoakan sama inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan untuk anakku dan juga keturunannya dijaga dari syaitan, sehingga tidak nangis. Nah, keturunan Nabi Isa jauh-jauh habis itu hilang doa itu, luntur. Sampai sekarang tidak terasa lagi barokah doa itu, kecuali kalau ya yang benar-benar ngamalkan inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tapi rata-rata kita masih nangis sulah ya. Dilahirkan udah baca ini masih nangis sulah. Tuh. Berarti nangisnya itu bukan karena dipegang setan, karena dibaca ke itu. Apalagi bapaknya kan setengah serem misalnya kan, nah, tambah nangis. Tapi minimal kalau nangis memang wajarnya. Ya, tambah yang kalau lahir kok diem, nah ini takut tambah. Ini hidup apa tidak? Ya, tapi kalau nangis, jerit, nah ini tanda alhamdulillah hidup sehat. Ya. Ya, paling tidak ketika kita membaca doa ini, paling tidak ya Allah akan melindungi dari pengaruh-pengaruh keburukan-keburukan syaitan. Fataqabbalaha wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, sedikit saya mengingatkan kalau malam ini sudah masuk bulan Dzulhijjah.
Ya, hari Rabu. Ya, nah ini sekarang tanggal 29 Dzulqa'dah. Malam ini Rabu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, bagi yang mau mengamalkan anjurannya yaitu kita perbanyak dengan puasa. Bagi yang mau mengamalkan disunahkan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Sunahnya puasa Dzulhijjah itu mulai 1 sampai 9, sama kayak Muharram. Tapi kalau Muharram sampai 10, 1 sampai 10 Muharram. Ya, puasa Asyura itu ya. Nah, kalau bulan Dzulhijjah 1 sampai 9. Karena apa? Karena 10-nya kan lebaran. Nah, lebaran apa puasa? Tidak makan daging kayak balik belum apa-apa nak balik. Kamu kan karantina dulu di pondok ini kan. Karantina itu berapa hari minimal? 14 hari. Berarti lebaran tidak boleh balik ya. Tetap lanjut karantinanya di pondok. Jadi sunahnya puasa ya, kalau tidak bisa minimal tanggal 9, 8 dan 9, yaitu puasa tarawiyah dengan puasa Arafah. Nah, ini anjurannya ya, kesunahan itu ya. Mengapa? Karena memposisikan, ada yang beranggapan ya, berpandangan memposisikan lebarannya itu sama seperti Idul Fitri ya, Idul Adha ya, karena sama-sama hari rayanya ya, sama seperti Idul Fitri. Yang seyogjanya mau lebaran itu didahului oleh puasa itu. Baru hari raya. Nah, itu saja mungkin harapan saya kalau yang mau mengamalkan. Tapi ya tadi jaga kesehatan juga, jaga fisik, jaga stamina, jaga imunitas tubuh ya, karena saat ini ya kita masih ya dalam kondisi pandemi Covid, sehingga membutuhkan kesehatan, stamina yang fit ya. Tuh. Tapi insya Allah kalau sahur, buka, insya Allah fit ya. Dan puasa itu jangan khawatir tidak sehat. Karena kalau wong puasa itu kalau memang buka sahurnya bagus, tepat ya, insya Allah sehat, tambah sehat. Karena apa? Karena Rasul mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian maka kamu akan sehat. Jadi puasa itu bukan jadi kayak gitu tidak sehat ya, penyakitan bukan, tetapi sebaliknya puasa itu menjadikan kita sehat, asalkan tadi makannya benar, buka dan sahurnya. Itu kalau mau puasa. Kalau tidak pun tidak apa-apa, yang nggak apa-apa. Yang penting tadi tetap jalani aktivitas, jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.